Dengarkan baik-baik, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah tentang sebuah ide. Sebuah ide yang saya yakini akan mengubah konsep uang untuk selamanya. Dan saya akan menceritakannya langsung dari sudut pandang saya, sang pencipta. Mungkin Anda belum pernah mendengar nama saya, tapi saya yakin apa yang saya ciptakan ini cepat atau lambat akan mengubah hidup Anda. Saya berhasil menciptakan semacam singularitas di dunia maya, sebuah jaringan moneter yang untuk pertama kalinya benar-benar peer-to-peer. Oke, untuk benar-benar mengerti solusi yang saya tawarkan, kita harus lihat dulu masalahnya. Masalah mendasarnya yaitu sistem keuangan kita saat ini dibangun di atas fondasi kepercayaan. Fondasi yang, terus terang saja, sudah hancur berkeping-keping. Bayangkan ada dua visi yang saling bertarung. Di satu sisi, ya, dunia uang fiat. Buat saya, ini sistem kontrol yang korup. Nah, di sisi lain, ada visi kami, para cypherpunk. Filosofi kami sederhana, bangun sistem yang tidak butuh kepercayaan sama sekali. Kami para cypherpunk, kami menulis kode. Kami sadar betul harus ada yang menciptakan perangkat lunak untuk membela privasi. Dan karena kami yang punya kemampuan itu, ya kamilah yang harus melakukannya. Dan inilah yang menjadi motivasi utama saya. Saya muak melihat kegagalan yang terus-menerus, kegagalan bank sentral dan pemerintah dalam melindungi nilai uang rakyatnya. Seharusnya kan kita bisa percaya mereka tidak akan seenaknya menurunkan nilai mata uang, tapi sejarah membuktikan mereka selalu melanggarnya. Kepercayaan itu, sudah lama mati. Sadar atau tidak, sistem yang ada sekarang ini adalah alat untuk kontrol totaliter. Ya, benar. Sistem inilah yang memungkinkan perang terjadi tanpa henti, memungkinkan pencurian besar-besaran lewat inflasi. Coba pikirkan, punya mesin cetak uang itu nggak ada bedanya dengan memegang cincin kekuasaan Sauron. Satu cincin untuk memperbudak mereka semua, dan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Melihat puluhan tahun percobaan yang gagal oleh orang lain, saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus menciptakan sebuah senjata, sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Dan akhirnya, setelah sekian lama, saya berhasil menyatukan semua kepingan teka-teki itu. Saya berhasil menempa jenis uang yang benar-benar baru. Semuanya dimulai pada 31 Oktober 2008. Saya merilis white paper Bitcoin, tepat 491 tahun setelah Martin Luther memprakarsai pemisahan gereja dan negara. Kebetulan? Mungkin. Lalu 3 Januari 2009, saya menambang blok pertama, blok Genesis. Di dalamnya, saya selipkan pesan tersembunyi, sindiran tentang bailout bank. Dan 9 hari setelah itu, transaksi pertama pun terjadi. Saya mengirimkannya ke Hal Finney, seorang rekan cypherpunk yang sangat berjasa di awal-awal proyek ini. Tapi, selama bertahun-tahun, ada satu rintangan teknis yang sepertinya mustahil dipecahkan. Coba bayangkan di dunia digital, file kan bisa disalin dengan mudah. Jadi bagaimana caranya kita mencegah seseorang menyalin uang digitalnya dan membelanjakannya 2 kali, 3 kali, atau bahkan ribuan kali? Nah, inilah yang dikenal sebagai masalah pengeluaran ganda. Solusi yang saya temukan adalah gabungan dari 2 teknologi. Pertama, ada yang namanya blockchain. Anggap saja ini buku besar digital untuk umum. Kedua, dan ini bagian yang paling revolusioner, adalah proof of work. Jadi begini, kalau Anda mau menambahkan halaman baru ke buku besar itu, Anda harus membayar dengan sesuatu yang nyata di dunia fisik, yaitu energi. Kalau Anda jujur, Anda akan dapat imbalan. Tapi kalau Anda coba-coba curang, energi yang Anda keluarkan, ya hangus begitu saja. Sekarang, banyak sekali yang mengkritik soal penggunaan energinya. Boros, kata mereka. Tapi mereka nggak paham. Justru proof of work inilah jangkarnya. Inilah yang memberikan kebenaran dan keamanan pada Bitcoin. Sama persis seperti nilai emas yang terikat pada energi yang dibutuhkan untuk menambangnya dari dalam bumi. Ini adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan dunia digital dengan dunia fisik. Nah, dari sini, dari sekedar proyek teoretis di antara para cypherpunk, Bitcoin mulai bergerak. Ia mulai menjadi sesuatu yang punya nilai dan konsekuensi nyata di dunia kita. Dan inilah harga barang fisik pertama yang pernah dibeli dengan mata uang baru ciptaan saya ini. Betul sekali, 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. Seorang pria bernama Laszlo yang melakukannya. Mungkin, ya ini adalah pizza termahal sepanjang sejarah manusia. Tapi momen kecil ini membuka sebuah pertanyaan yang sangat-sangat besar. Jadi, berapa sebetulnya nilai 1 Bitcoin? Ujian besar pertama datang gak lama setelah itu. Waktu itu, pemerintah memblokir semua donasi ke Wikileaks. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka beralih ke Bitcoin.
Terus terang, saya khawatir sekali. Saya merasa Wikileaks ini seperti sudah menendang sarang lebah. Dan sekarang, lebah-lebah marah itu terbang ke arah kami. Tapi, jaringan ini bertahan. Justru ujian api ini membuktikan ketahanannya terhadap sensor. Dan Bitcoin jadi jauh lebih kuat setelahnya. Tentu saja, seiring pertumbuhan Bitcoin, tantangannya pun makin besar. Pertempuran baru muncul, baik dari para kritikus di luar sana maupun dari perpecahan di dalam komunitasnya sendiri. Oh, para kritikus. Mereka akan selalu ada kan? Mereka bilang, Bitcoin nggak punya nilai intrinsik, padahal nilai itu kan subjektif. Mereka bilang, terlalu volatil, padahal ya namanya juga teknologi baru. Mereka mengeluh transaksinya lambat sekali, cuma 7 per detik, tanpa sadar bahwa itu adalah sebuah harga yang sengaja dibayar demi keamanan dan desentralisasi. Dan satu hal yang penting sekali, jangan pernah samakan Bitcoin dengan kripto. Saya seperti mengajari dunia cara mencetak koin, dan sekarang ribuan peniru bermunculan. Kebanyakan dari mereka itu cuma fiat digital yang disuntik steroid, gak lebih dari sebuah kasino. Bitcoin itu beda. Bitcoin adalah emas digital. Ia menyelesaikan masalah fundamental, bagaimana cara menyimpan nilai. Proyek-proyek lain itu, saya sendiri nggak yakin mereka menyelesaikan masalah apa. Bahkan ada pertempuran internal yang besar sekali yang disebut perang ukuran blok. Intinya, soal bagaimana cara meningkatkan skala jaringan. Perusahaan-perusahaan besar, para penambang, mereka mau memaksakan perubahan sesuai keinginan mereka. Tapi mereka lupa satu hal yang paling krusial. Kekuasaan tertinggi di sini ada di tangan para pengguna, para individu yang menjalankan node. Dan para pengguna ini menolak perubahan itu. Ini membuktikan, sekali lagi, untuk selamanya bahwa Bitcoin benar-benar terdesentralisasi. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Mari kita bicara tentang tujuan puncak dari semua ini, dan tentang tindakan terakhir yang saya lakukan untuk memastikan ciptaan saya ini akan terus hidup. Coba deh, pikirkan uang seperti ini. Uang adalah sebuah baterai. Baterai untuk menyimpan energi ekonomi dari waktu dan kerja keras Anda. Nah, masalahnya, uang fiat itu baterai yang bocor. Nilainya terus-menerus terkuras oleh inflasi. Bitcoin, saya rancang untuk menjadi baterai yang tidak bocor. Baterai yang sempurna untuk menyimpan semua yang sudah Anda hasilkan. Dan inilah inti dari segalanya. Aturan yang paling penting, yang paling sakral dalam sistem ini. Jumlahnya tidak akan pernah ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Titik. Kelangkaan absolut yang murni inilah sumber kekuatannya. Sesuatu yang tidak bisa diubah oleh politisi, bankir, atau siapapun. Dan akhirnya, pada bulan April 2011, saya mengirimkan pesan publik terakhir saya. Saya pergi. Kepergian saya ini bukan karena menyerah, tapi justru ini adalah langkah terakhir yang paling penting. Agar bisa benar-benar tak terhentikan, Bitcoin harus tanpa pemimpin. Hadiah saya untuk dunia sudah selesai, dan kepergian saya adalah segel terakhirnya. Lihat, Anda terlahir dalam sebuah sistem di mana Anda diajarkan untuk tidak pernah mempertanyakan aturan. Ini seperti terbangun dari The Matrix. Bitcoin menawarkan sebuah pilihan, sebuah kenyataan yang berbeda, sebuah tiket untuk keluar dari sistem itu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang saya, Satoshi Nakamoto. Pertanyaannya adalah tentang Anda. Pilihan apa yang akan Anda ambil?